Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah warga di kawasan Karya Bakti, Ilir Barat 1, Palembang sudah sebulan terendam banjir. Polisi tangkap dan tembak kaki pelaku begal sepeda motor yang telah 14 kali melakukan pembegalan. Penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Ogan Komering Ulu meningkat mencapai lebih dari 5.000 orang. Kita ke informasi utama, unjuk rasa dilakukan di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir. Pengunjuk rasa mendesak pemerintah Ogan Ilir bertindak tegas terhadap ASN yang tidak netral saat Pilkades serentak tahun 2022 mendatang. Sejumlah massa yang tergabung dalam gerakan Persatuan Pemuda Mahasiswa Peduli menggelar aksi di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD. Kabupaten Ogan Ilir. Dalam aksinya, massa ini mendesak pemerintah Ogan Ilir bertindak tegas terhadap ASN yang tidak netral saat Pilkades serentak 2022 berlangsung nanti. Sebab di Tenggarai saat ini mulai bermunculan para pendukung maupun tim sukses yang melibatkan oknum ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Selain itu, isu politik uang dan kampanye hitam juga mulai merebak di kalangan calon maupun para pendukung. Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir diharapkan segera melakukan investigasi dan menindak oknum ASN yang terlibat. Sebab jika dibiarkan, situasi ini akan mencederai proses demokrasi di Kabupaten Ogan Ilir. Sejauh ini memang ada isu-isu hembusan oknum kita tidak fitnah oknum yang dugaannya akan tidak netral dengan penyelenggara Pilkades ini. Ya, saya tidak memfitnah, saya menduga ini hanya ada isu, baru isu ya, baru isu. Dan isu inilah yang harus kita kunci, yang harus kita cut, yang harus kita gembok. Kalaupun ada hal-hal, ada oknum-oknum yang coba-coba untuk bermain tidak netral dengan penyelenggaraan Pilkades ini. Sama pemerintah Ogan Ilir, kami atas nama Dinas PMD sangat berterima kasih karena mereka peduli dengan pelaksanaan Pilkades Ogan Ilir ini, terutama untuk menegakkan netralitas para penyelenggara dan menghimbau tidak terjadi money politik. Ya, tentunya kami juga atas nama pemerintah menghimbau kepada masyarakat pun harus pintar, jangan sampai tertipu karena uang. Jadi kedua belah pihak, baik yang memberi maupun yang diberi, terutama yang diberi juga bisa menahan diri. Karena pemerintah menghendaki, Pak Bupati telah menyampaikan kepada kami secara langsung, Bupati Ogan Ilir sama Wakil Bupati menghendaki kita mendapat pemimpin yang cerdas, pemimpin yang bisa membuat desa ke depan lebih baik. Pilkades di Kabupaten Ogan Ilir akan digelar secara serentak pada 15 Oktober 2022 di 170 desa yang tersebar di Kabupaten Ogan Ilir. Pesta demokrasi 6 tahunan ini diikuti 580 calon kepala desa. Melalui Pilkades diharapkan akan terpilih pemimpin yang berkualitas dan dapat mensejahterakan rakyatnya. Dede Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Puluhan rumah warga di kawasan Karya Bakti, Bukit Baru, Ilir Barat 1, Palembang sudah sebulan terendam banjir. Warga menduga banjir disebabkan saluran air ditutup oleh pengembang perumahan. Sudah hampir 1 bulan, puluhan rumah di kawasan Karya Bakti, Kelurahan Bukit Baru, Ilir Barat 1, Palembang terendam banjir. Air setinggi 30 cm tidak bisa mengalir ke saluran semestinya yang berada di belakang perumahan. Bahkan kondisi semakin parah jika hujan kembali mengguyur wilayah ini karena genangan air di rumah warga ini akan naik setinggi 1 meter.
Warga menuding banjir disebabkan karena saluran air yang ada telah ditutup oleh perusahaan pengembang perumahan. Mereka juga menimbun anak sungai yang menuju saluran irigasi di kawasan tersebut. Warga berharap pemerintah Kota Palembang bertindak tegas dan segera membongkar saluran air yang ditimbun. Nah, dengan adanya ditutup atau irigasi tersumbat, maka akan rentan banjir. Sedangkan Kota Palembang sekarang rawan banjir. Nah, instansi ini entah ada izin atau tidak menghambat ini kan, ya saya kurang tahu juga. Nah, yang pasti saluran ini tersumbat. Sudah berapa lama nih Pak? Lebih kurang 1 bulan. Ini dibangun apa nih Pak? Kita nggak tahu juga. Yang pastinya oknum yang tidak bertanggung jawab lah yang pastinya nih. Perumahan apa nih Pak? Mungkin perumahan. Apa yang disebutkan warga dibenarkan oleh Lurah Bakti Baru bahwa penimbunan yang dilakukan pihak pengembang belum mendapatkan izin dari pemerintah Kota Palembang. Kami tidak sama sekali memberikan izin untuk penutupan sungai ataupun penutupan aliran sungai. Tapi kita sudah melayangkan dua surat SP itu Pak ya? Sudah. Baru kemarin kita sampaikan. Pihak developer sendiri sudah datang belum Pak? Pihak developer sudah dihubungi baik dari balai PU dan juga dari UPTD PU Kota Palembang. Tapi belum ke sini Pak ya? Belum. Kita akan melayangkan lagi SP3 itu secepatnya agar bisa dilaksanakan untuk pembongkaran dari pihak PU dan balai besar. Bila diindahkan Pak? Bila tidak diindahkan, maka kita akan membongkar secara paksa. Pemerintah Kota Palembang akan mengambil tindakan tegas bila peringatan tidak diindahkan. Karena jika dibiarkan akan terjadi genangan dan banjir terus-menerus yang membahayakan masyarakat yang tinggal di lokasi sekitar. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Upaya pencegahan banjir dilakukan pemerintah Kota Palembang. Wakil Wali Kota Palembang memanggil perwakilan Pertamina karena salah satu bangunan miliknya di kawasan Jalan Pipareja menutupi saluran air. Keberadaan bangunan ini dituding mengakibatkan banjir. Saat meninjau salah satu lokasi banjir terparah di Kota Palembang, yakni di kawasan Jalan Pipa, Kecamatan Ilir Timur 3, Wakil Wali Kota Palembang menemukan pipa yang ditutup bangunan pagar milik Pertamina Gas melintang di atas sungai. Diduga banyak sampah dan material lainnya tersangkut dan menumpuk di bangunan tersebut, sehingga mengakibatkan banjir di Kota Palembang selama ini. Agar dapat dilakukan normalisasi saluran air, Wakil Wali Kota memanggil perwakilan Pertamina Gas untuk mencari solusi agar banjir segera teratasi. Di kawasan Jalan Pipareja, yang kebetulan kita tahu bersama bahwa ada sungai ya, anak sungai Bendung di sini di belakang kita. Dan memang setelah kita lihat ditutup pagar oleh pemilik ya, kita tidak menyebutkan pemiliknya siapa. Oleh karena itu hari ini kita panggil orang-orang yang punya kaitannya kepentingan di sini. Karena di sini juga ada jaringan pipa Pertamina Gas. Dan kita tahu bersama ada aturannya bahwa setelah ada jaringan pipa gas itu 10 meter ya Pak ya, ke kanan maupun ke kiri itu harusnya menjadi lahan Pertamina. Wakil Wali Kota Palembang meminta dukungan seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi banjir di Kota Palembang. Yanwar Ikram melaporkan dari Kota Palembang. Kita ke informasi selanjutnya, jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Ogan Komering Ulu meningkat 3 kali lipat. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu mencatat penderita ISPA mencapai lebih dari 5.000 orang. Sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini ramai dikunjungi para penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Salah satunya di Puskesmas Kemala Raja, Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang setiap hari menerima penderita penyakit ISPA. Dalam sehari, warga yang berobat penyakit ISPA berjumlah 5 hingga 10 orang pasien. Jumlah penderita ISPA di Kabupaten Ogan Komering Ulu meningkat tajam hingga 3 kali lipat. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu mencatat penderita ISPA di Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini mencapai 5.366 orang. Sedangkan penderita ISPA yang berobat di Puskesmas Kemala Raja di bulan September tercatat berjumlah 285 orang.
Diduga kondisi cuaca buruk membuat penularan penyakit ISPA terus meningkat. Penyebab ISPA sendiri bervariasi, kebanyakan karena polusi udara, karena mungkin terlalu banyak di jalan, karena juga penularan dari bakteri atau virus, karena kontak langsung dengan penderita ISPA, misalnya melalui droplet atau bicara langsung berhadapan sama penderita ISPA bisa. Sebagian besar penderita ISPA di Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan anak-anak dan lansia. Warga dihimbau untuk menghindari aktivitas di luar rumah serta meningkatkan konsumsi air putih. Dedi Iransyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.